Shalom The Warriors, kembali lagi dalam acara My Way. Pada kesempatan ini kita akan terus membahas firman Tuhan, melanjutkan apa yang saya bagikan tentang hikmat, bahwa hikmat didapatkan melalui takut akan Tuhan. Saya ingin terus kita menggali tentang arti apa itu takut akan Tuhan. Jadi kalau kita membahasnya lebih dalam lagi, pertama-tama hal tentang takut akan Tuhan adalah hal yang harus kita pelajari. Kita harus belajar bagaimana caranya untuk takut akan Tuhan. Kedepan juga aku akan menjelaskan apa artinya takut akan Tuhan. Kita baca dalam Ulangan 31 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan dan anak-anak, orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat, dalam Ulangan 31 ayat ke-12. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa untuk takut akan Tuhan kita harus belajar. Belajar apa? Inilah saatnya kita akan belajar. Untuk mendefinisikannya kita memerlukan berbagai cerita dalam Alkitab, ayat-ayat dalam Alkitab yang akan menguatkan apakah arti daripada takut akan Tuhan. Yang pertama adalah cerita daripada bidan-bidan yang ada di Mesir, di mana Firaun memerintahkan mereka untuk membunuh anak-anak yang lahir, khususnya laki-laki, dan melemparkannya ke sungai Nil. Tetapi dalam Keluaran 1, bidan-bidan itu dikatakan takut akan Tuhan, dan mereka menolak untuk melakukan hal itu. Dalam pasal lain, dalam Nehemia 5 ayat 15 berbicara tentang para bupati yang membebani rakyat. Nehemia juga tidak berbuat demikian karena takut akan Tuhan. Serupa juga pada cerita Sadrak, Mesak dan Abednego, di mana mereka diwajibkan untuk sujud menyembah kepada patung raja. Mereka menolak, dan kita tahu apa yang terjadi kepada mereka. Tetapi itulah takut akan Allah. Poin pertama yang saya ingin katakan adalah takut akan Allah berbicara tentang hal menolak. Menolak apa? Menolak hal-hal yang akan mendukakan Tuhan. Menolak untuk melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, mendukakan hatinya. Itu artinya yang gak sejalan dengan perintahnya. Bagaimana kalau kita melihat situasi dalam kehidupan kita sekarang? Kalau dalam waktu-waktu ini pemerintah mengatakan nggak boleh kita ke gereja, apa yang kita akan lakukan? Yang kedua, kita bisa melihat dalam peristiwa Abraham yang ingin mempersembahkan Ishak. Kita lihat Abraham melakukan perintahnya. Dia dengan tidak segan-segan, kata Tuhan, untuk mau melakukan perintah Allah, untuk mengorbankan anaknya yang tunggal. Dalam peristiwa pengorbanan Ishak ini kita bisa belajar juga mengenai Bapak Abraham, bahwa takut akan Tuhan berbicara tentang kepatuhan total, penundukan diri kepada Allah secara total. Dalam Filipi 2 ayat 8-9, istilah yang dipakai adalah taat sampai mati. Filipi 2 ayat 8-9 mengatakan dalam keadaan sebagai manusia, ia, Tuhan Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di mana? Di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita tahu untuk hal ini, kedua tokoh ini, Abraham dan Tuhan Yesus sendiri, diberikan gelar mereka masing-masing. Kepada Tuhan kita diberikan nama di atas segala nama. Kepada Bapak Abraham diberikan
Bapa bagi orang percaya. Kita perlu belajar untuk taat kepada hal-hal yang kecil, supaya kita siap untuk menghadapi hal-hal besar untuk kita taati, di mana Tuhan akan memintanya suatu saat nanti kepada hidup kita. Mungkin hal-hal itu dalam pikiran kita, dalam logika kita, hal-hal yang gak mungkin bakal kita lakukan. Tetapi karena kita belajar untuk terus taat, bahwa sesuatu hal yang telah akan terjadi itu akan kita mampu lewati, untuk kita taati dengan ketaatan total, taat sampai mati. Itulah takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, teman-teman The Warriors, jelas sekali dalam Amsal 8 ayat yang ke-13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Selalu ada kaitan erat antara takut akan Tuhan dengan kata menjauhi kejahatan. Dalam Amsal 3 ayat yang ke-7 juga dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dengan pasal lain dalam Amsal 6 ayat 16-17 mengatakan, 6 perkara ini dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, dan selanjutnya. Jadi banyak sekali dalam kitab suci, dalam Alkitab mengatakan untuk menyandingkan kata takut akan Allah bersama-sama dengan menjauhi kejahatan. Dalam Wahyu kita bisa melihat apa yang dikatakan Wahyu 2 ayat yang ke-6, yaitu tetapi yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Banyak dalam ayat Alkitab berbicara tentang Tuhan membenci hal-hal yang tidak di hadapannya. Jadi pada kesempatan ini kita mau belajar, ada 3 hal yang kita pelajari tentang takut akan Allah. Kita menolak untuk melakukan hal-hal yang bukan perintah Tuhan. Kita mau melakukan perintah Tuhan dengan ketaatan total. Dan juga kita membenci kejahatan-kejahatan. Ya ini sekedar bercanda saja. Mungkin itulah sebabnya kita suka melihat superhero gitu ya. Dimana mereka mempunyai keahlian khusus, memiliki hal-hal yang khusus, special ability dalam kehidupan mereka gitu. Tetapi kita percaya dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. 3 hal dalam kita boleh takut akan Tuhan, menolak untuk melakukan hal-hal yang bukan perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan dengan kepatuhan total, dengan ketaatan sampai mati. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan, membenci kejahatan, membenci hal-hal yang Tuhan benci. Itulah takut akan Tuhan. Semoga renungan kita pada hari ini terus memberkati kita, menambah pengetahuan kita untuk terus mengenal Tuhan. Tuhan yang kita terus takuti. Kita takut akan Tuhan, dan kita akan mendapatkan hikmat. Dan itulah permulaan hikmat, menjadi jalan kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih untuk menyaksikan program My Way. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.